Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sejarah psikologi pendidikan. Yang pertama, ada Plato dan Aristoteles. Mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi. Yang kedua, ada Demokritus. Filsuf pertama yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan suasana rumah terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Yang ketiga, ada Rousseau. Seorang penganut naturalis mendasarkan ide-ide pendidikan pada prinsip-prinsip perkembangan manusia. Dan yang terakhir ada John Locke, penganut empirisme yang terkenal dengan teori tabula rasa. Tetapi secara potensial, jiwa individu itu sensitif untuk melakukan impresi terhadap dunia luar melalui sains, belajar melalui pengalaman dan latihan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. 1. Belajar. Dalam hal ini, belajar yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik perilaku siswa, dan lain-lain. 2. Proses belajar. Dalam hal ini, proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. 3. Situasi belajar. Dalam hal ini, situasi belajar yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar siswa. Fungsi pendidikan psikologi. 1. Sebagai proses perkembangan siswa. 2. Mengarahkan cara belajar siswa. 3. Sebagai penghubung antara mengajar dan pengajar. 4. Sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Selain itu, memberikan kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisien proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti 1. Memahami perbedaan individu atau peserta didik. 2. Penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. 3. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. 4. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. 5. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan terdiri 5, yaitu memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memahami kemampuan-kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kelima, membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Saat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik.